Nah, Bro Konco, sekarang kita masih bersama Mbak Ani Rahmi, mantan presenter yang idola saya. Aduh. Mana? Udah dapat 3 amplop lagi. Di segmen Nendang Kodang, hal-hal Iya. yang berhubungan dengan kata kodang. Pertanyaan pertama Mbak Ya. Ani. Sosok siapa yang paling berjasa hingga membuat Mbak Ani Rahmi ini menjadi sosok yang kondang? Mentor-mentor saya yang membentuk saya ketika Ani Rahmi masih mentah, nggak tahu apa-apa, cuma modal keinginan aja. Yang pertama adalah Mbak Titin Rosmasari. Dulu beliau adalah produser yang mengajari saya mulai dari presenting, liputan, menulis naskah, itu Mbak Titin. Mbak Titin luar biasa. Titin. I love Mas you Budi. forever. Terus ada Mas Rizal Mustari, pernah jadi produser saya juga, mentor saya. Ada Mas Riza Primadi, Mas Iwan Sudirwan, itu betul-betul orang-orang besar yang dengan kesabarannya, dengan ilmunya yang luar biasa membentuk saya. Juga ada Mbak Endah Saptorini, keren-keren. Beruntung sekali. Ada pengalaman yang membuat Mbak Ani Rahmi menjadi ingat kangen sama sosok-sosok yang disebutkan tadi? Apa sih yang pelajaran apa yang bahkan menjadi sebuah titik bangkit sebagai seorang Ani Rahmi yang menjalani profesi sebagai jurnalis? Beberapa kali sebenarnya ini kejadian, Mas. Jadi pada saat liputan gitu, kita sudah jalan keluar kota, sudah dengan persiapan yang menurut saya matang, daftar narasumber yang ingin diwawancara, daftar gambar yang ingin kita ambil gitu, semua sudah menurut saya sudah matang. Tapi kemudian tiba di lokasi ada penolakan gitu, sehingga loh ini baru hari pertama atau hari kedua liputan, terus kalau sudah ditolak artinya kan nasib liputan saya akan jadi seperti apa gitu. Terus gimana caranya? Jadi yang kalau pulang nggak mungkin dong muntaber gitu ya, muncul tanpa berita, muncul tanpa berita dari luar kota pula. Aduh itu malunya luar biasa. Jadi sebisa mungkin dari kata tidak itu bagaimana mengubah itu jadi kata iya gitu. Karena nggak mau malu gitu aja, nggak mau malu udah dari luar kota gitu kan. Atau kalaupun misalnya benar-benar narasumbernya itu sudah menolak, ya kita coba cari narasumber lain yang kira-kira sama pentingnya lah dengan si narasumber itu, sehingga ketika kita pulang dari liputan ada berita yang kita hasilkan gitu. Kalau di dunia presenting siapa sosok yang paling Mbak Ani ingat jasa beliau nih, Caca orang ini? Mas Rizal Mustari. Mas Rizal Mustari itu dulu waktu saya di Trans TV presenter Kupas Tuntas. Itu beliau bukan berita buletin ya, maksudnya yang newsreader gitu, tapi ini benar-benar presenting, terus ada dialog, mengajukan pertanyaan, mengembangkan pertanyaan, membuat suatu show jadi sangat menarik gitu. Yang saya ingat Mas Rizal Mustari pernah wawancara dengan Abu Bakar Ba'asyir. Pertanyaan pertamanya adalah, Ustadz, apakah Ustadz teroris? Bayangkan. Langsung ya. Bayangkan, kita yang ngedengernya. Ibaratnya kalau orang langsung dijawab, ya nggak usah wawancara. Tapi kan memang itu adalah pertanyaan yang ingin orang tahu. Orang kan pengen tahu, benar gak sih kamu teroris gitu. Tapi kan menanyakannya, itu kan hal yang lain ya. Pengen tahu dengan berani menanyakan itu satu hal yang lain. Kadang-kadang orang muter gini dulu, baru kesini langsung jebret. Tapi meskipun ilmu ya? Ya, meskipun dibuka dengan sangat mengejutkan, wawancara itu akhirnya dikemas dengan sangat baik. Dan Abu Bakar Ba'asyir juga mau menjawab sampai akhirnya show selesai gitu. Itu yang ilmu yang luar biasa sih. Mungkin kalau misalnya cari footage-nya masih dapat tuh, masih ada Kupas Tuntas. Mas Rizal saya WhatsApp deh. Iya. Tapi kalau di bidang ekonomi, sosok yang paling berpengaruh terhadap sosok Ani Rahmi sebagai news presenter ekonomi. Namanya news presenter ekonomi, kirain sosoknya. Ya, kalau sosok yang paling berjasa di balik suksesnya Mbak Ani menjadi seorang news presenter ekonomi. Kalau di ekonomi yang membentuk saya adalah Mbak Endah Saptorini. Mbak Endah, I love you. Itu beliau yang dengan ketegasannya, tapi juga dengan kasih sayangnya ke kita semua, canda-candanya gitu. Itu bisa membuat kita terpacu untuk jadi lebih baik lagi, untuk belajar lebih dalam lagi,
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik, lebih tajam gitu ke narasumber sehingga dapat apa yang memang wajib untuk diketahui oleh publik begitu. Oke, selanjutnya sosok inspirasi siapa yang hingga saat ini ingin menjadi kolaborasi seorang Ani Rahmi? Kolaborasi dalam Dalam hal karir, dalam hal pengen ketemu siapa gitu, sosok inspirator yang sosok yang menginspirasi Mbak ya. Di posisi sekarang saya sangat berharap bisa berkolaborasi sebanyak-banyaknya dengan media ya Mas ya. Siapapun ya hayo aja gitu. Tapi selama menjadi seorang presenter tuh pencapaian seorang Mbak Ani Rahmi itu pernah wawancara siapa aja dan sampai saat ini yang belum kesampaian hingga akhirnya beralih ke profesi bukan presenter lagi gitu loh. Saya pernah wawancara Pak Yusuf Kalla. Keren banget, beliau orang yang tidak keberatan kalau tidak kita kasih daftar pertanyaan dulu. Jadi impromptu pun beliau ladeni dengan baik dan ya beliau tetap menjawab dengan lugas gitu apapun pertanyaan kita, itu beliau. Terus yang belum kesampaian ada nggak yang dulu tuh sebenarnya pengen wawancara nih tapi keburu aku pindah ke dunia. Saya belum pernah wawancara dengan presiden RI loh. Oh, iya itu pengen ya? Baru ketemunya sama menteri, wakil presiden gitu. Keren pasti kan? Suatu saat nanti bisa ya. di Harita TV. Ada TV-nya ya. Amin, amin. Selanjutnya, sosok inspirasi siapa yang membuat Mbak Ani Rahmi itu bangkit dalam segala hal? Sosok inspirator di dunia ini bahkan atau mungkin di keluarga atau mungkin di tempat kerja. Kalau ditanya muse saya, inspirator utama saya ya anak-anak saya Mas. Gitu. Mereka yang menjaga saya untuk tidak melakukan financial engineering misalnya. Ya waktu jadi jurnalis kan ada ya Mas ya, pasti ada yang nawarin amplop segala macam. Cuma saya tidak mau anak saya makan uang yang tidak halal. Saya tidak mau anak saya di daging anak saya itu ada barang yang tidak bagus lah gitu. Jadi sebisa mungkin saya tidak mau memberi mereka makan dengan uang yang tidak halal. Jadi itu yang itu benar-benar bikin pager banget gitu. Jadi ya tidak terima kasih saya bilang gitu. Jadi artinya kan saya tetap ada di dalam pagar karena mereka. Karena saya ingin memberikan yang terbaik dari yang bisa saya lakukan untuk mereka. Arti anak-anak buat Mbak Ani Rahmi sendiri sampai sekarang itu apa sih Mbak? Segalanya Mas. Hidup saya barangkali ya untuk mereka gitu. Motivasi banget ya, semangat. Iya betul. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa menjadikan seseorang di posisi sepenting itu dulu gitu waktu belum punya anak nggak mungkin yang saya adalah saya dengan ego saya dan saya mau jadi sesuatu. Tapi ketika udah punya anak tuh yang udah luluh lantak dunia, udah yang ya udahlah dialah nomor satu. Tapi ada momen nggak sih Mbak yang Mbak Ani Rahmi itu saya merasa mengecewakan anak-anak dan saya sedih banget ketika mungkin dalam tanda petik momen apa gitu. Sering Mas, bahkan bukan cuma satu, kayaknya banyak deh. Ketika saya marah sama mereka. Jadi ya karena satu dan lain hal lah, misalnya ketika saya marah gitu, saya naik suaranya. Setelahnya tuh yang aduh itu rasanya tuh nggak enak banget. Saya sampai minta maaf berkali-kali gitu. Saya sampai lihat anak dimarahin tuh mukanya ya Allah betul dengan mata nggak taunya mereka tuh yang gitu dengan mata polosnya. Dan saya menjelaskan bahwa Bunda marah karena gitu. Jadi saya jelaskan lagi, terus Bunda minta maaf walaupun marah tapi Bunda sayang gitu. Marah itu sendiri dari keluarga, kalau suami sendiri melihat ukuran marah itu buat anak itu seberapa sih untuk memberikan mereka pelajaran dan tanda petik lah. Sering berdiskusi nggak suami, Mbak, Bunda jangan marahin anak-anak, bahkan Bunda juga ayah jangan suka bentak-bentak seperti itu. Saya melihat suami saya sih dia ayah yang sangat baik, dia lebih wise. Level tertinggi marahnya dia adalah cuma bukan dia Mas, naik sedikit aja suaranya dari tone bicara gitu. Cuma sedikit membentak, sudah tidak pernah sekalipun main tangan. Itu yang wah, dia bisa kayak gitu ya gitu. Artinya saya juga harus bisa kayak gitu gitu. Karena sayang saya ke anak juga
tidak lebih kecil dari saya sayang dia ke anak kan, artinya kami sama-sama sayang gitu. Kalau dia bisa selembut itu, artinya saya juga harus bisa selembut itu gitu. Jadi motivasi saya untuk berbuat baiklah ke anak-anak gitu. Pernah nggak sih Mbak terpikirkan seorang Ani Rahmi ini dan keluarga lah yang sudah dalam tanda petik sudah mapan lah seperti itu. Amin. Amin. Saya doakan dan juga amin semua kita udah niatnya seperti itu. Pernah ada momen yang gimana ya kalau nanti anak-anak aku nggak ada gitu. Gimana ya kalau aku sama suami anak-anakku gimana ya gitu, pernah nggak sih terpikir diskusi itu sama suami gitu Mbak? Dan sudah menyiapkan semuanya untuk anak-anak ya? Diskusi panjang soal itu sih belum pernah ya, tapi memang terlintas dalam obrolan gitu. Pasti kan kita memang tidak bisa hadir selamanya untuk mereka. Itu sebagai ibu bekerja, ketika kita harus kembali bekerja setelah selesai cuti melahirkan, itu sudah terlintas Mas, bahwa kita tidak bisa selamanya di sisi anak kita, tidak bisa 24 jam gitu. Itu udah sejak mereka umur 3 bulan kali cuti melahirkan selesai, balik ke kantor itu sudah terfikir. Jadi yang bisa saya lakukan adalah sebaik-baiknya mungkin memperkenalkan mereka pada agama gitu. Ya sekolahnya di sekolah agama gitu. Tujuannya adalah agar mereka tahu pagar. Mereka tidak keluar dari pagar, berjalan di jalannya segala sesuatu untuk mengejar ridhonya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebisa mungkin membuat mereka mandiri gitu. Jadi tidak tergantung pada orang tua atau orang dewasa lain. Seperti misalnya sekarang nih di rumah ada ART, tapi ART-nya itu tidak bermalam. Jadi cuma datang sore pulang. Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur. Sisanya kita yang mengerjakan semua. Ini kan rumah kita. Kita tanggung jawab dong dengan rumah kita. Dan itu semua rata. Bangun tidur rapikan kasur masing-masing. Saya rapikan kasur saya, anak-anak rapikan kasur mereka. Habis makan cuci piring gitu. Weekend nggak ada ART, ya udah kita bergantian nyapu, angkat jemuran gitu. Kalau emang ada baju yang habis dipakai hari ini dan lusa sudah harus dipakai lagi, ART lagi nggak ada, ya cuci, kamu gosok gitu. Itu sih. Jadi ya harus mandiri lah gitu. Dan sudah seorang Mbak Ani Rahmi sih udah udah nyampe ke frasa lepas ya kalau umpamanya aku nggak ada gue udah siap gitu udah sampai ke situ Mbak? Harus ya Mbak ya gitu ya. Aku nggak tahu ya, kalau saatnya tiba barangkali aku juga nggak akan ikhlas, tapi nggak akan nggak mau. Tapi ya harus siap gitu, karena ya kita kan tidak selamanya. Belum tentu kita duluan juga, bisa jadi anak kita yang duluan. Jadi kan kita nggak pernah tahu. Ya kalau udah pasrah sama yang di atas ya siap kehilangan lah seperti itu. Yeah. Kita harus. Bahkan kalau ketika ada beberapa kali momen yang ketika dalam tanda petik kita nggak menginginkan lah, kita menginginkannya baik-baik antara anak dan suami itu berat sekali gitu ya. Oh iya. Kok jadi berat gini topiknya? Tapi apa yang bisa Mbak sampaikan ke anak-anak dan juga ke suami nih? Monggo. Sayang, saya memanggilnya boys karena di rumah I'm the only girl, yang lain boys. Boys besar maupun boys kecil, Bunda sayang kalian, pasti udah tahu lah ya. Mohon maaf karena Bunda banyak di kantor, keluar kota, tapi kalian tahu kan kalau Bunda akan selalu ada kalau kalian butuhkan dan pasti ada. Jadi jangan pernah ragu untuk kontak Bunda, bicara apa aja boleh, kapan aja boleh. Kalaupun misalnya lagi sibuk, nanti pasti Bunda telepon balik atau video call balik. I love you. Sedihnya. Nah itu tadi para konco ngobrol kita di segmen Sinau Bareng, Guyon Waton dan juga Nendang Gondang bersama Ani Rahmi. Nanti orang udah pada tahu, search Ani Rahmi itu nongol. Pertama pasti Metro. Gitu. Nah kita sudah ngobrol bareng dan mudah-mudahan konten ini menginspirasi banyak pihak dan juga memberikan pelajaran buat adik-adik yang ingin bekerja di dunia komunikasi, bekerja di dunia broadcasting, bisa nonton konten ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Terima kasih Mbak Ani Rahmi. Terima kasih Mas Blangkon, sukses terus, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.